أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Kris Puryono, asli dari Malang. Saya adalah salah satu founder dari Malang Strudel, oleh-oleh Malang Raya. Selain itu juga dalam 2 tahun terakhir ini saya diberi amanah menjadi Presiden Komunitas Tangan di Atas yang ke-6 periode 2019 sampai 2021. Dari bulan Maret ya 2020 kemarin dan salah satu sektor yang terkena dampak sangat luas dan mungkin recovery-nya paling lama itu adalah sektor industri pariwisata. Dan kebetulan bisnis yang saya jalani, Malang Strudel, ini di industri pariwisata. Jadi ini industri yang mungkin terkena dampak lebih awal, kemudian paling luas, dan recovery-nya mungkin paling lama. Jadi saya ingat betul di bulan Maret, tanggal 25 Maret, saat semua tempat dan pariwisata itu ditutup dan dihentikan operasionalnya oleh Gubernur Jatim waktu itu ya, Bu Khofifah, karena ada pandemi. Saat itu juga lah tiba-tiba wisatawan tidak ada yang datang ke Malang dan kemudian omset langsung terjun bebas. Itu di bulan Maret. Banyak persiapan-persiapan terkait dengan case-case tertentu. Kami membuat yang namanya BCP atau Business Continuity Plan. Jadi misalkan ada case A seperti ini, bagaimana apa yang kita lakukan, kalau case B seperti apa, dan lain-lain. Jadi kita menyiapkan benar-benar secara detail plan-plannya tadi itu. Itu yang kami lakukan, Mas, sampai sekarang gitu. Jadi kami di komunitas Tangan di Atas, kita ada kurang lebih 25.000 member yang terregistrasi dengan data lengkap, dan mungkin lebih dari 50.000 volunteer ya, yang sekarang ada di 98 kota di Indonesia dan 6 negara. Kami sering berdiskusi dengan kawan-kawan dan kami tahu data realnya, karena dengan member sebegitu banyak dan tersebar di 98 kota di Indonesia, saya kira itu mungkin juga mencerminkan kondisi real dari para UMKM yang ada di Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi, Mas, jadi masing-masing industri itu impact-nya beda-beda ya, efeknya beda-beda terhadap COVID ini. Ada yang industrinya memang jatuh banget, tapi ada juga industri yang malah naik gara-gara COVID gitu. Industri yang turun mungkin di sektor pariwisata seperti yang saya jalani ya, kuliner itu juga ada yang turun, tapi sedikit juga ada yang naik. Kemudian di bidang properti itu juga turun gitu ya, tapi di bidang finance itu malah naik. Di bidang kesehatan itu juga malah naik dengan adanya COVID ini. Jadi tidak semua industri itu terpuruk sebenarnya. Meskipun di industri yang sama pun, meskipun seperti katakanlah seperti kuliner gitu ya, mungkin sebagian besarnya memang terpuruk gitu. Tapi ada mungkin yang sekitar ya 2-5% yang justru juga malah bisa menemukan momentum dan malah naik gitu secara bisnisnya. Ini yang saya amati dari kawan-kawan semuanya. Pesan saya adalah kita dituntut untuk lebih adaptif ya. Jadi lebih adaptif itu intinya kita harus memahami bahwasanya kondisi sekarang ini benar-benar total berbeda dengan kondisi sebelum adanya COVID. Jadi jangan lagi berpikir berbisnis, berusaha dengan pola pikir sebelum COVID. Jadi kita ini dituntut untuk hal-hal yang baru gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan saat adanya COVID seperti sekarang ini. Misalkan saja dulu kita happy gitu ya dengan omset saat kita membuka sebuah warung makan gitu. Tapi sekarang saat orang tidak bisa datang hadir ke warung kita, bahkan keramaian dibatasi, nah kita harus berpikir memikirkan lagi gitu ya, bagaimana mendeliver produk kita itu sampai ke customer dan mereka nyaman gitu. Mungkin kita mengadakan divisi khusus untuk pengiriman ya. Kemudian kita lebih perbesar kerjasama dengan ojol dan lain-lain caranya gitu. Intinya jangan berdiam diri dan berpikiran kita masih bisa
bertindak dan berbisnis seperti sebelum adanya COVID. Termasuk juga mungkin lebih sering menambah ilmu-ilmu baru gitu ya. Kalau kami di TDA sekarang ini, kami fokus untuk membuat 1000 konten tentang pembelajaran bisnis gratis yang bisa diakses di channel TDA TV di YouTube. Itu tidak hanya untuk member kami TDA, tapi untuk semua masyarakat Indonesia yang mau belajar bisnis. Mulai dari tema finance, tema belajar bisnis, tema startup, tema HRD, mengelola karyawan, menghitung HPP, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar ada semua Mas, insya Allah ya, di TDA TV. Ini sebagai salah satu kontribusi kami di tangan di atas untuk kita Indonesia. Kreativitas itu menurut saya ya, bukan hanya di masa pandemi seperti ini, tapi sebelum pandemi pun juga kita butuh kreativitas. Intinya kita dituntut untuk berpikir hal-hal yang sering out of the box, yang di luar kebiasaan kita gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita sudah tidak lagi bisa berpikir hal yang normal gitu ya. Kita semuanya dituntut untuk berpikir yang di luar kebiasaan-kebiasaan normal. Ini salah satu skill juga mungkin yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha di Indonesia dan bahkan dunia gitu.